Semuanya apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya, amin. Teman-teman, saya mau bahas mengenai korupsi. Banyak sekali sekarang yang ditangkapi ya. Saya ada yang lucu nih teman-teman ya. Kalau membaca korupsi, kok nggak kapok-kapok ya? Gini teman-teman, kenapa kok saya gregetan sama koruptor ya? Yang pertama gini, saya itu paham betul ya orang kecil hari ini berjuang mencari beras setiap harinya seperti apa. Nah, saya setiap hari ya cari beras sehari untuk makan sehari. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu dilakukan berjuta-juta rakyat Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kalangan bawah itu ya hari ini makan apa ya? Itu baru mikir hari ini karena memang kalangan bawah itu seperti itu, teman. Mana ada yang harga beras mahal, ya semua naik, banyak pengangguran juga hari ini, ya. Nah, ditambah berita yang mengejutkan hari ini ada seorang Pati terlibat OTT, tangkap tangan. Nih, teman-teman lihat KPK kan? KPK sedang konferensi pers. Jadi ini masalah dana peningkatan eh, pembangunan rumah sakit umum daerah Koltim ya, atau Kolaka Timur. Jadi ada 5 orang tersangka, salah satunya bupati, teman-teman. Kalau memberikan korupsi ya ini saya yakin hampir ya 100% kecuali yang bersangkutan ya tidak setuju. Rakyat Indonesia pasti setuju. Itu apa yang namanya undang-undang perampasan aset. Kecuali orang-orang yang kerjanya korupsi pasti nggak setuju. Ya, atau keluarga koruptor itu pasti nggak setuju kalau undang-undang perampasan aset itu disahkan. Sebenarnya tuntutan rakyat itu mayoritas teman-teman ya ingin undang-undang perampasan aset itu disahkan supaya koruptor itu benar-benar nanti kena hukuman yang berat sehingga orang yang menerima gaji dari negara yang tidak sesuai dengan profilnya bisa langsung dijadikan tersangka atau diambil asetnya teman-teman. Ya, itu penting sekali kayak sekarang nih ya. Bayangin aja, jadi ada seorang bupati yang sedang rakernas ya di partainya, partai besar nih teman-teman ya. Nah, langsung di OTT oleh KPK bersama 4 orang lainnya. Bayangin aja, miris nggak teman-teman? Ini dana untuk pembangunan rumah sakit umum daerah ya jadi peningkatan dari kelas D ke kelas C ya. Ini fee-nya nih teman-teman ya, kurang lebih 8%. Bayangin aja, 8% kalau dari 100 sekian miliar ya, 8%-nya itu gede banget, kurang lebih 9 miliar kalau nggak salah tadi KPK menjelaskan kurang lebih ya. Bayangin aja, untuk membangun satu rumah sakit aja, dana yang disedot ya, dana rakyat ini teman-teman, nah, dana rakyat ini berasal dari pajak rakyat. Baru satu rumah sakit, belum dana-dana yang lain, belum pembangunan-pembangunan yang lain yang kemungkinan juga dikorupsi. Udah parah teman-teman ya koruptor ini. Makanya harus ada tindakan tegas ya. Kalau di Cina udah mati semua ini teman-teman ya. Dihukum mati semua ini di Cina nih hal seperti ini. Dan didokumentasiin teman-teman. Di Cina itu langsung dihukum mati. Di Indonesia masih tenang-tenang saja. Inilah yang disasar oleh undang-undang perampasan aset orang-orang yang rakus ya, mereka ini orang-orang kaya teman-teman ya. Ya, ini orang-orang kaya loh teman-teman yang koruptor itu. Kalau orang biasa nggak mungkin korupsi karena nggak mempunyai wewenang, nggak mempunyai jabatan. Mereka itu sudah kaya teman-teman, hidupnya sudah di atas rata-rata. Kebanyakan para koruptor ini ya, karena mereka pertama sudah punya jabatan. Ya. Koruptor itu kebanyakan punya jabatan teman-teman. Karena greedy ya, karena rakus, akhirnya dia mengambil yang bukan haknya, yaitu hak rakyat yang dalam hal ini pajak rakyat, uang rakyat yang seharusnya untuk membangun kepentingan publik diambil oleh para koruptor. Jadi di sini ada partai ya teman-teman yang komplain ya, kadernya itu ketangkap tangan oleh KPK. Ya ini yang hal-hal begini nih teman-teman yang kurang bagus ya. Yang namanya koruptor itu makanya harus diselesaikan dengan undang-undang perampasan aset dan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau nggak begini rakyat ya diombang-ambing aja. Diombang-ambing aja, uang rakyat diambil ya teman. Ini baru satu rumah sakit teman-teman ya. Bayangin aja, setiap harinya itu pembangunan negara untuk fasilitas-fasilitas publik, fasilitas umum itu berapa ribu triliun teman-teman, berapa ratus triliun ya.
setiap harinya, berapa triliun setiap harinya. Ya, bayangin aja kalau mentalnya mental koruptor, ya untuk kaya mereka sendiri dan kelompoknya, rakyat hanya menikmati apa, teman-teman? Rakyat tetap cari beras saja sulit, teman-teman, rakyat ya. Rakyat itu sekarang, aduh, apa mereka nggak tahu ya keadaan rakyat di bawah? Coba deh kalau pagi itu datang ke rel-rel kereta ya, di kota-kota besar kan banyak kereta-kereta ya. Di persimpangan jalan kereta ya, nanti saya bikinkan siaran langsung ya teman-teman, video-video langsung bagaimana rakyat bawah itu mencari makan. Pagi-pagi, subuh-subuh sudah beraktivitas ya, rebutan mencari rezeki yang halal. Ya, ada yang dagang di pasar, ada yang jadi ojek online, ada yang jadi apapun ya, mencari rezeki yang halal. Tapi di sisi lain, dari pajak-pajak mereka itu, dari pajak-pajak rakyat itu dinikmati oleh para koruptor. Ini yang bikin rakyat marah ya. Ini yang bikin rakyat marah, teman-teman. Saya ingin setiap hari nanti membawakan berita-berita tentang kehidupan real ya di lapangan orang kecil itu seperti apa. Biar para pejabat itu melek. Bayangin aja teman-teman, di Indonesia itu ringnya ya, ring itu jarak antara yang kaya dan yang miskin jauh sekali. Jauh sekali teman-teman, kehidupan pejabat dan kehidupan rakyatnya jauh. Pejabatnya makin kaya, menumpuk kekayaan terus ya. Dia tuh sebelum dan setelah menjabat pasti kekayaannya naik teman-teman. Tapi di sisi lain rakyatnya boro-boro naik, malah banyak yang jadi miskin. Rakyatnya kan aneh ini, aneh. Pejabatnya dia before after ya, sebelum menjabat dan setelah menjabat beda hartanya, berlimpah-limpah setelah menjabat teman-teman. Ya ini udah average, jarang pejabat sudah menjabat uangnya malah minus, itu jarang, jarang. Inilah yang menjadi kecemburuan sosial, kecemburuan rakyat atau pertanyaan rakyat, kok seperti ini ya hidup ya. Jadi pas diperlukan pas pemilunya saja. Ya, ayo pilih saya, ayo pilih saya. Tapi setelah pemilu mereka boro-boro dikunjungi. Ya, boro-boro dibenahi hidupnya. Enggak. Ya, makanya saya bilang objektif loh ini teman-teman ya. Saya bikin video seperti ini tanpa konsep teman-teman ya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat di lapangan ya. Real, kehidupan real seperti itu. Ya, nanti kalau bila perlu saya akan buatkan video-video kenyataan hidup di lapangan itu seperti apa. Ya. Boro-boro ningkat rakyat teman-teman. Ya, ada yang ningkat tapi jalan di tempat banyak, yang lebih buruk juga banyak tuh rakyat. Karena apa? Ya karena rakyat kecil itu memikirkan kebutuhan pokoknya saja, itu udah belum jelas, apalagi untuk memikirkan kebutuhan sekunder, ya, apalagi tersier. Para pejabat ini udah berlebih teman-teman ya, masih korupsi. Bayangin aja hukuman apa yang pantas? Saya udah dulu udah memberikan opini tentang hukuman yang pantas buat koruptor. Ya jangan dihukum seperti biasa, jangan. Ya harus dibikin hukuman yang extraordinary ya. Extraordinary itu hukuman-hukuman yang di luar kebiasaan. Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang tidak seharusnya mengambil hak rakyat. Ini harus ada ketegasan ini, makanya saya coba ya nanti akan bikin wawancara langsung deh ya, kepada masyarakat, hukuman apa yang pantas buat para koruptor di negeri ini. Ya, oke teman-teman, yang penting teman-teman update terus di Buat Makan TV, semua yang disajikan tuh objektif ya teman-teman, real life ya, kehidupan nyata. Kehidupan nyata, nggak ada yang istilahnya nggak nyata yang saya beritakan teman, itu semua kehidupan nyata ya, tanpa basa-basi lagi ya. Oke, itu aja teman-teman ya berita hari ini. Jadi harus ada tindakan tegas ya dari pemerintah. Apa yang harus dilakukan yaitu undang-undang perampasan aset dulu lah. Baru yang lainnya hukuman seberat-beratnya. Bila perlu ya tiru aja Cina lah biar maju Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa.